Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Dimas. Mari kita belajar matematika dengan antusias. Oke adik-adik, kali ini kakak akan menemani kalian untuk berlatih soal-soal berkaitan dengan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya dengan Kak Yosef. Yaitu materi tentang apa? Betul banget, materi tentang luas permukaan tabung. Kira-kira seperti apa sih soalnya? Langsung saja yuk kita lihat. Oke, soalnya sudah muncul, kita baca bersama-sama ya. Nomor 1 nih. Diketahui sebuah tabung memiliki luas limut sebesar 144 pi cm kuadrat. Wah, penting nih. Luas limut tabungnya adalah 144 pi cm kuadrat. Nah, informasi yang ada langsung saja kita tuliskan dulu ya sebagai hal-hal yang diketahui. Berarti kakak tulis diketahui di sini adalah luas limut yaitu LS-nya sebesar 144 pi cm kuadrat. Oke. Lanjut lagi, jika tinggi tabung tersebut 2 kali jari-jarinya nih adik-adik. Berarti T-nya di sini sama dengan 2R. Betul ya? Kita tulis T-nya sama dengan 2R. Maka luas permukaan dari tabung tersebut adalah berapa sentimeter kuadrat? Oh, ternyata yang di sini nih yang ditanyakan adalah luas permukaan dari tabungnya. Sehingga kakak bisa tuliskan di sini adalah yang ditanya itu berapa sih luas permukaan tabungnya. Nah, kalau ditanya luas permukaan tabung artinya luas keseluruhannya ya, yaitu bagian alas, tutup, dan juga selimutnya. Paham sampai di sini? Oke, langsung saja nih kita jawab. Seperti yang telah diajarkan oleh Kak Yosef, adik-adik ya, luas permukaan tabung itu dapat kita cari dengan rumus 2πr dikalikan dengan R ditambah dengan T. Nah, di sini ada R dan T ya, sedangkan kita belum tahu nih T-nya berapa, R-nya berapa. Yang ada informasinya hanyalah T-nya sama dengan 2R. Oh, artinya di sini kita harus cari tahu dulu nih, berapa tingginya atau berapa jari-jarinya. Baru deh nanti kita ketemu berapa luas permukaannya. Kak, cara nyarinya bagaimana? Nah, ingat, kita memiliki informasi luas selimut tabungnya adalah 144 pi cm kuadrat. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa luas selimut dari tabung itu dapat kita rumuskan sebagai pi. Oke, lupa nih. Kakak benerin dulu ya. Luas selimut dari tabung itu adalah 2 πr dikalikan dengan T. Seperti yang telah diajarkan oleh Kak Yosef. Ingat ya, luas limut tabung itu kalau kita buka atau kita bongkar mirip seperti persegi panjang. Oke. Nah, ingat nih, luas limutnya ini besarnya adalah 144 pi. Nah, berarti LS di sini kita ganti nilainya dengan 144 pi ya. Kita tulis 144 pi sama dengan 2 pi RT. Kalau sudah seperti ini kita bagi ya. Kita bagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 2πr. 2pi aja deh ya. Sehingga kalau kita bagi dengan 2pi, kita akan mendapatkan nih. Oh, ternyata di sini dia itu 144 kalau dibagi dengan 2 adalah 72. Ingat ya, 144 pi-nya kita bagi dengan 2pi. Pi-nya hilang ya karena pi dibagi pi adalah 1. 144 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 72. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini nih 2pi-nya kalau dibagi dengan 2pi hasilnya adalah 1. Sehingga di sini tinggal R dikalikan dengan T. Tapi jangan sampai lupa adik-adik ya, kita punya informasi bahwa T-nya itu sama dengan 2R. Ya udah, kita ganti nilai T-nya ini sebagai 2R. Kita masukin ya. 72 sama dengan R dikalikan dengan 2R. Oke, 72 sama dengan 2R dikalikan dengan R, jadinya 2R kuadrat. Habis itu, ya, setelah ini kita bagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 2. 72 kita bagi 2 dan 2R kuadratnya juga kita bagi 2. Oke, langsung yuk. Nah, 72 kalau kita bagi dengan 2 itu hasilnya adalah berapa? 36. Oke ya. Ingat 36 dikali 2 itu 72 ya. Oke,
2R kuadrat dibagi dengan 2, hasilnya adalah R kuadrat. Sip, kita geser sedikit ke bawah. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini adik-adik ya, ruas kiri dan ruas kanannya kita pangkatkan setengah. Atau dengan kata lain, kita akarin nih ruas kiri dan ruas kanannya. Oke? Nah, kalau ruas kiri dan ruas kanannya kita akarin nih, maka, atau dipangkat setengah gitu ya, maka kita akan mendapatkan bentuknya menjadi akar dari 36 sama dengan akar dari R pangkat 2 atau R kuadrat. Oke, akar 36 ini bisa menjadi positif atau negatif dari bilangan 6 dan di sini akar R kuadratnya itu adalah R. Paham ya? Nah, di sini nih kenapa sih ada positif dan negatif 6? Ingat adik-adik, positif 6 dikalikan dengan positif 6 jadinya 36. Begitu pula dengan negatif 6 jika dikalikan dengan negatif 6. Yaitu sama dengan ini nih, 36 juga adik-adik. Nah, berarti ada dua kemungkinan nilai ya. Yaitu R-nya sama dengan positif 6 atau R-nya sama dengan negatif 6. Nah, adik-adik, karena di sini yang namanya jari-jari tabung pada kenyataannya tidak mungkin bernilai negatif, maka kita ambil nilai positif dari jari-jarinya ya. Yaitu berapa? 6. Positif 6. Maka kita dapatkan, oh ternyata jari-jarinya di sini adalah 6 cm. Ingat ya, kita ambil nilai positifnya. Nah, setelah mendapatkan jari-jarinya, bisa nggak nih kita mencari luas permukaannya? Tentu bisa adik-adik. Ya, lihat nih. Kakak geser dulu, kakak kerjakan di sini. Sip. Ingat luas permukaan dari tabung itu bisa kita cari dengan rumus 2πr dikalikan dengan R ditambah T. Nah, luas permukaannya sama dengan 2πr, R ditambah, ingat T-nya itu 2R ya. Kita ganti di sini. Sip. LP sama dengan 2πr dikalikan dengan 2R ditambah R jadinya 3R ya. Sip. LP sama dengan 2 dikali 3 itu adalah 6. 6pi R dikali R jadinya R kuadrat. Udah deh, kita udah mendapatkan kan nilai R-nya berapa? Yaitu 6 cm kan? Kita ganti nih ke sini nih, maka kita dapatkan LP sama dengan 6pi dikalikan dengan 6 pangkat 2. Oke, LP sama dengan 6 pangkat 2 ini adalah 36 ya, 6 dikali 6. Nah, 36 jika dikalikan dengan 6 hasilnya adalah 216 ya. Oke, 216 pi cm kuadrat. Oke, 6 pangkat 2 adalah 36, dikali 6 adalah 216. Udah deh ketemu. Luas permukaan dari tabung ini adalah 216 pi cm kuadrat. Kita lihat nih, ada nggak jawabannya? Oh, ternyata ada ya. Untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Benar banget. Oke. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 ya adik-adik. Kita baca kembali soalnya. Luas permukaan sebuah tabung adalah 34 pi R cm kuadrat. Wah, penting nih adik-adik. Dibilang luas permukaan dari sebuah tabung itu adalah 34 pi R cm kuadrat. Langsung kita tuliskan ya sebagai hal yang diketahui. Diketahui berarti di sini LP-nya sama dengan 34 pi R cm kuadrat. Di mana R-nya di sini adalah jari-jari dari tabung tersebut, adik-adik ya. Nah, jika tinggi tabung tersebut adalah T cm, wah penting nih. Tinggi tabung tersebut adalah T cm. Kita tuliskan ya. Tingginya di sini adalah T cm. Dan hasil pengurangan T dari R adalah 7 cm. Wah, maksudnya apa nih Kak? Hasil pengurangan T dari R. Nah, ini sama seperti kasusnya adalah pengurangan 2 dari 5. Nah, kalau pengurangan 2 dari 5 berarti artinya apa tuh? 5 dikurangkan dengan 2 kan? Nah, artinya di sini hasil pengurangan T dari R itu maksudnya adalah R dikurang T adik-adik. Oke, hasilnya itu adalah 7 cm. Paham ya? Oke. Maka hasil perkalian R dengan T adalah berapa cm kuadrat? Sip. Berarti di sini yang ditanyakan adalah hasil perkalian R dengan T-nya. Berapa nih? Yuk, langsung saja kita jawab. Ingat ya adik-adik, luas permukaan dari tabung itu kita rumuskan sebagai apa?
2pi R dikalikan dengan R ditambah T. Oke, kita tulis. LP sama dengan 2pi R dikalikan dengan R ditambah dengan T. Oke. Nah, LP-nya udah ada nih, 34pi R. Ya udah langsung saja ya kita ganti nilainya menjadi 34pi R. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, udah enak nih adik-adik. Di sebelah atau di ruas kirinya adalah 34pi R. Di ruas sebelah kanannya itu ada 2pi R. Artinya nih, ruas kiri dan ruas kanannya langsung saja kita bagi dengan 2pi R adik-adik. Nah, di ruas kirinya jadinya adalah berapa nih? 17. Oke, sama dengan 2pi R dibagi dengan 2pi R itu adalah 1. Sehingga di ruas kanannya sisa R ditambah T. Wah, ternyata di sini kita mendapatkan persamaan nih. Bahwa R ditambah T-nya itu sama dengan 17. Ini persamaan pertama adik-adik. Lalu bagaimana dengan persamaan keduanya, Kak? Yang tadi kita ketahui, yaitu R dikurang T sama dengan 7 cm. Nah, ini merupakan persamaan kedua kita. Berarti seperti yang telah kita ketahui nih adik-adik, kalau ada dua persamaan dan kita membutuhkan salah satu nilainya nih, maka kita bisa cari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, berarti kita eliminasi ya dua persamaan ini. Kita geser ke bawah dulu. Nah, kakak cari di sini ya. R ditambah T sama dengan 17. Lalu R dikurang T sama dengan 7. Nah, di sini kakak ingin mendapatkan nilai dari, apa ya, enaknya ya, dari R-nya dulu deh ya. Berarti kalau kakak ingin mencari nilai dari R-nya dulu nih, maka kedua persamaan ini harus kakak tambahkan. Oke, R ditambah R itu jadinya 2R. Nah, positif T ditambahkan dengan negatif T jadinya 0. Sama dengan 17 ditambah 7. Berapa tuh? 24. Benar banget. Udah deh, kalau udah seperti ini, tinggal ruas kiri dan ruas kanannya kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan R sama dengan 24 dibagi 2, yaitu 12 cm. Dapat nih R-nya nih 12 cm. Bagaimana Kak dengan T-nya? Nah, sekarang kita gunakan metode substitusinya. Jadi, nilai yang kita dapatkan ini kita substitusi ke salah satu persamaan nih. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Nah, di sini kakak milih persamaan yang nomor 1 saja ya. Nanti kalian kalau ingin membuktikan dengan menggunakan persamaan kedua juga boleh. Hasilnya juga sama, oke? Berarti di sini R ditambah T sama dengan 17. Berarti 12 ditambah T sama dengan 17. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal ruas kiri dan ruas kanannya kita kurangkan dengan 12. Dapat deh, T sama dengan 17 dikurang 12. Berapa tuh? T sama dengan 5 cm. Wah, seru banget ya. R sama T-nya udah dapat nih. Sekarang tinggal kita cari berapakah hasil perkaliannya. Oke, yuk. Hasil perkaliannya nih. R dengan T kita kalikan, berarti 12 kita kalikan dengan 5. Hasilnya berapa adik-adik? Kakak tungguin deh. 12 kali 5 berapa? 60. Pinter banget. 60 cm kuadrat. Dapat deh. Oh, ternyata hasil perkalian dari R dengan T-nya itu adalah 60 cm kuadrat. Sekarang kita cek nih, ada nggak jawabannya? Wah, ada ya. Jawabannya itu adalah yang B. Wah, seru banget ya adik-adik ya. Nah, supaya kalian tambah paham dan makin mengerti nih, jangan lupa ya diulang lagi videonya, lalu kerjakan soal-soal yang ada setelah video ini. Paham? Sip. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Sampai jumpa.